Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tasya Zara dari kelas 75. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Echinodermata. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu Echinodermata? Kalau belum, yuk simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari Echinodermata. Echinodermata diambil dalam bahasa Yunani, yaitu echinos yang artinya duri dan derma artinya kulit. Jadi, Echinodermata adalah hewan yang memiliki duri pada bagian kulitnya. Keberadaan Echinodermata dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang yang merupakan satu di antara habitatnya. Echinodermata bergerak dengan lambat dan tidak ada yang hidup sebagai parasit. Beberapa spesies hidup menempel. Lalu terdapat ciri-ciri dari Echinodermata. Ciri-cirinya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan sedikit dari ciri-ciri Echinodermata ini. Yang pertama bersifat triploplastic stomata atau mempunyai 3 lapisan embrional. 3 lapisan sel tersebut yakni ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Yang kedua, saat larva simetri bilateral, saat dewasa simetri radial. Yang ketiga, bergerak dengan sistem ambulakral. Yang keempat, memiliki sistem pencernaan sempurna, kecuali beberapa anggota ada yang tidak mempunyai anus. Yang kelima, pada permukaan tubuh terdapat tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Yang keenam, habitat di pantai yang airnya jernih dan tidak terlalu bergelombang. Yang ketujuh, kulit keras dari zat kapur atau kitin sebagai rangka luar. Yang kedelapan, susunan tubuh lipat 5 atau organ tubuh berjumlah 5 atau pelipatannya. Selanjutnya pengelompokan dan contohnya. Terdapat 5 pengelompokan, yaitu yang pertama Holoturoidy, yang kedua Asteroidy, yang ketiga Ophiuroidy, yang keempat Echinoidy, dan yang kelima Crinoidy. Dari 5 pengelompokan tersebut, masing-masing kelompok mempunyai karakteristik khusus yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan masing-masing karakteristik dari setiap pengelompokan. Yang pertama, karakteristik Holoturoidy. Tubuh bulat memanjang dengan garis oral kooboral sebagai sumbu tubuh. Yang kedua, struktur tubuh lunak, tidak berduri, tidak mempunyai lengan. Yang ketiga, mulut terletak pada bagian anterior dan dikelilingi tentakel. Tentakel ini terdapat 10-30 buah. Anus terletak pada bagian posterior. Yang keempat, bergerak menggunakan kaki ambulakral. Ada 3 kaki tabung di bagian ventral untuk bergerak dan 2 kaki tabung di bagian dorsal untuk bernafas. Yang kelima, hidup dengan menguburkan diri di pasir atau lumpur. Ketika hewan ini menguburkan diri di pasir, hewan ini akan menampakkan bagian akhir tubuhnya, dan jika kita sentuh, hewan ini akan mengkerut. Yang keenam, reproduksi secara seksual, fertilisasi eksternal, jika tumbuh menjadi larva auricularia. Adapun contoh dari Holoturoidy ini, yaitu adalah tripang atau mentimun laut. Peranan dari contoh ini adalah yang pertama, dimanfaatkan sebagai bahan baku, obat-obatan, dan bahan makanan. Yang kedua, sebagai bioindikator pencemaran air laut. Yang ketiga, pemakan deposit, yaitu deposit fiber dan suspension fiber. Yang keempat, dimanfaatkan sebagai bahan kecantikan. Selanjutnya adalah karakteristik Ophiuroidy. Yang pertama, bentuk tubuh seperti bola cakram kecil dengan 5 lengan yang panjang. Yang kedua, pada lengan terdapat kaki ambulakral dan alat hisap. Nah, alat hisap ini disebut sebagai ampula. Yang ketiga, duri terletak pada bagian tubuh lateral. Yang keempat, memiliki mulut tetapi tidak memiliki anus. Jadi, hewan ini ketika makanan yang dicerna akan dikeluarkan melalui mulut. Dan di dekat mulut terdapat madreporid. Yang kelima, hidup di laut yang dangkal atau dalam biasanya bersembunyi di batu karang, dan hewan ini sangat aktif dalam malam hari atau saat malam hari.
Yang keenam, reproduksi seksual dengan fertilisasi eksternal, zigot membentuk larva bipinaria. Terdapat contoh dari Ophiuridae, yaitu bintang ular. Peranan dan manfaat bintang ular ini adalah yang pertama, pelindung karang dari pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang kedua, pembersih laut dan pantai, memakan bangkai, sisa, dan kotoran hewan laut. Yang ketiga, sumber makanan untuk ikan dan kepiting yang hidup di daerah terumbu karang, zona interdal. Selanjutnya, karakteristik asteroidi. Yang pertama, bentuk tubuh seperti bintang dan permukaan tubuh ditutupi oleh duri. Yang kedua, tubuh dilengkapi dengan pedicelaria atau kaki penjepit. Kaki penjepit ini berfungsi sebagai menangkap mangsa, melindungi tubuh dari benda asing, dan melindungi papila. Yang ketiga, mulut terletak di bagian oral dan anus di bagian aboral. Yang keempat, hidup di pantai atau dasar laut yang tidak terlalu dalam. Yang kelima, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang keenam, reproduksi secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Zigot membentuk larva bipinaria. Contoh dari asteroide ini adalah bintang laut. Peranan dan manfaat bintang laut, yang pertama memiliki fungsi sebagai pembersih serasah di detritus di zona interdal. Yang kedua sebagai hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang. Yang ketiga sebagai pembersih pantai dari material organik, sehingga merupakan salah satu bioindikator laut yang masih bersih. Yang keempat, memakan bangkai dan cangkang-cangkang moluska yang mengitari pantai. Yang kelima, membantu mengendalikan populasi kerang dan tiram. Selanjutnya adalah karakteristik echinoide. Yang pertama, tubuh berbentuk bulat dan seluruh tubuhnya berkulit duri menyerupai landak. Yang kedua, tubuh tidak punya lengan dan kaki ambulakral sangat pendek. Lengan dan kaki ini terdapat di antara duri-duri yang panjang. Yang ketiga, hidup di pantai, di atas batu karang, atau di dasar laut. Yang keempat, mulut terletak di bagian oral. Di dalamnya terdapat 5 gigi yang tajam dan runcing yang tertanam dalam rahang. Yang kelima, anus madreporid dan alat kelamin terdapat di bagian alveolar. Yang keenam, reproduksi seksual, fertilisasi eksternal, zigot tumbuh menjadi larva putea. Contoh dari pengelompokan ini adalah blue babi. Peranan dan manfaat blue babi diantaranya berfungsi sebagai bahan pangan, ada yang berguna dalam ekologi, ekonomi, dan sifat racun. Yang kedua, untuk pengobatan penyakit pada manusia. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai hewan hias. Yang terakhir, karakteristik crinoide. Yang pertama, bentuk menyerupai tumbuhan. Tumbuhan tersusun dari lempeng kapur dan berbentuk cangkir atau calyx. Pada calyx terselumbul lengan yang panjang berjumlah 5 atau kelipatannya. Lengat mirip daun sehingga disebut pinula. Yang kedua, hidup melekat pada batu karang di dasar laut yang membentuk tanaman laut. Yang ketiga, bagian oral menghadap ke atas, mulut dan anus terletak bersebelahan, tidak mempunyai madreporid. Yang keempat, bagian aboral terdapat tangkai. Tangkai ini berfungsi untuk melekat. Yang kelima, reproduksi seksual fertilisasi zigot, tumbuh menjadi larva yang tidak memiliki mulut. Contoh dari pengelompokan ini adalah lili laut. Peranan dan manfaat lili laut adalah sebagai indikator kesehatan suatu terumbu karang dan sebagai pelindung karang dari pertumbuhan alga yang berlebihan. Adapun peranan menguntungkan dari Echinodermata, yaitu sebagai makanan, contohnya pada bulu babi dan mentimun laut. Lalu membersihkan pantai, contohnya pada bintang laut, memakan bangkai pantai. Dijadikan bahan penelitian, contohnya pada bulu babi. Lalu hama terumbu karang, contohnya pada bulu seribu yang memakan polip Coelenterata. Dan adapun peranan merugikan, diantaranya merugikan pembudidayaan tiram mutiara dan kerang laut.
dapat menyebabkan kematian pada manusia jika manusia terkena durinya. Ini adalah spesies istimewa yang saya pilih, yaitu bintang laut. Kenapa saya memilih bintang laut? Karena menurut saya, bintang laut memiliki peranan yang istimewa, menarik, dan penting bagi lingkungan pantai. Yakni adalah memiliki fungsi sebagai pembersih serasa detritus di zona intertal, sebagai hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang, sebagai pembersih pantai dari material organik sehingga merupakan salah satu bioindikator laut yang masih bersih. Yang keempat, memakan bangkai dan cangkang-cangkang moluska yang mengotori pantai. Yang kelima, membantu mengendalikan populasi kerang dan tiram. Dari bintang laut yang memakan bangkai dan cangkang-cangkang moluska yang mengotori pantai, sehingga bintang laut ini dikenal sebagai hewan pembersih. Selain itu juga, bintang laut ini berperan sebagai pemakan organisme, yaitu organisme yang mungkin tumbuh berlebihan jika tidak ada predator, seperti tadi yaitu kerang dan tiram. Nah, dengan demikian ini, bintang laut membantu mengendalikan populasi hewan-hewan ini. Demikian pembahasan dan penjelasan mengenai Echinodermata dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!